Latih 150 pemain berbakat, Evan Dimas nantikan penerus Marcelino Ferdinand. Pemain berdarah Medan Suriname buka pintu bela timnas Indonesia. Aksi senyap Martin Paes dan Dean James bikin terharu. Tamparan keras dua jabatan Erick Thohir. Semakin informasi selengkapnya sebagai berikut. Aksi senyap Martin Paes dan Dean James bikin terharu. Di balik karir mereka di luar negeri, cinta pada Indonesia tetap nyata. Martin Paes dan Dean James diam-diam melakukan aksi senyap yang langsung mencuri perhatian publik. Seperti mana diketahui, dua pilar timnas Indonesia ini ramai diperbincangkan bukan karena penyelamatan di bawah mistar atau performa di lapangan, melainkan karena kepedulian mereka terhadap korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera yang masih diselimuti duka. Nama keduanya mencuat setelah beredar potret menyentuh dari area pengungsian. Bukan sosok mereka yang hadir secara fisik, melainkan poster besar bertuliskan ucapan terima kasih yang digenggam para korban bahkan oleh anak-anak. Pesan sederhana itu menjadi simbol kuat bahwa bantuan dari Martin Paes dan Dean James benar-benar telah sampai. Di tengah keterbatasan pengungsian, poster tersebut seolah menjadi secercah harapan. Momen haru itu pertama kali dibagikan oleh akun supporter sepak bola @smackhooligan, kelompok pendukung PSMS Medan. Unggahan tersebut menampilkan ekspresi tulus para pengungsi yang menyampaikan rasa terima kasih kepada dua punggawa timnas Indonesia. Pesan hormat pun disematkan dalam keterangan unggahan, lengkap dengan emoji hati dan bendera merah putih. Menariknya, Martin Paes dan Dean James turut memberikan tanda suka seakan mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam aksi kemanusiaan ini. Di tengah kerasnya kabar bencana, data BNPB mencatat dampak yang masih sangat serius. Hingga minggu kemarin, korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 1.030 jiwa, dengan ratusan lainnya dinyatakan hilang dan ratusan ribu mengungsi. Di saat lapangan hijau senyap, empati Martin Paes dan Dean James justru berbicara lantang. Mereka membuktikan bahwa mengenakan lambang Garuda bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal rasa kemanusiaan. Tamparan keras dua jabatan Erick Thohir. Sorotan tajam kini mengarah ke Erick Thohir. Rangkap jabatan sebagai Ketum PSSI sekaligus Menpora memicu perdebatan panas. Laporan lain menyebut situasi ini sebagai tamparan keras di tengah beban agenda negara dan sepak bola yang sama-sama krusial. Seperti mana diketahui, saat masih fokus penuh di PSSI, angin segar berhembus kencang. Timnas Indonesia perlahan naik kelas, tak lagi sekedar Raja Asia Tenggara, bahkan mampu melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik pun sempat larut dalam euforia dan harapan besar. Namun, situasi berubah setelah Erick Thohir resmi menjabat Menpora pada 17 September 2025. Fokus yang sebelumnya tertuju penuh ke sepak bola kini terbagi ke banyak cabang olahraga. Dampaknya mulai terasa. Timnas Indonesia akhirnya gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, disusul kegagalan total Timnas U22 di SEA Games 2025. Sorotan pun mengarah pada beban dua jabatan yang dinilai terlalu berat. Mantan pemain PSMS Medan, Oki Rengga, menyuarakan kegelisahan publik. Ia menilai Erick Thohir perlu kembali memprioritaskan sepak bola agar masa gelap tidak terulang. Oki juga menyoroti belum adanya kejelasan soal pelatih Timnas Indonesia, meski Patrick Kluivert sudah didepak sejak 16 Oktober 2025. Kondisi ini membuat arah sepak bola nasional terasa kabur. Kekecewaan makin dalam ketika mengingat banyak pemain keturunan yang rela mengganti kewarganegaraan demi merah putih, namun justru dihadapkan pada situasi PSSI yang tidak pasti. Oki menegaskan pentingnya tanggung jawab dan sportivitas dalam mengelola sepak bola. Kayaknya untuk Pak Ito, kan sekarang di Kemenpora, janganlah mentang-mentang Kemenpora sekarang banyak atlet yang diurusin, sepak bola ditinggalin. Kemarin kan sepak bola lagi oke, diurusin. Masa ini ditinggalin gitu aja? Masa kita nggak punya pelatih di timnas kita? Dibenahin, dicari pelatihnya semua segala macam supaya tahu arah sepak bola kita kayak gimana. Sayang. Baginya, siapapun jabatannya tak jadi soal selama sepak bola Indonesia benar-benar diurus dengan serius dan konsisten.
Latih 150 pemain berbakat, Evan Dimas nantikan penerus Marcelino Ferdinand. Legenda lini tengah timnas Indonesia Evan Dimas kembali mencuri perhatian. Bukan di lapangan, tapi lewat misi sunyi membangun masa depan. Melatih 150 pemain muda berbakat, sang legenda lini tengah ini membuka harapan lahirnya penerus Marcelino Ferdinand untuk timnas Indonesia. Perlu diketahui, legenda lini tengah timnas Indonesia itu hadir di Labuan Bajo untuk menyalakan mimpi baru lewat festival sepak bola rakyat perdana yang digelar di Stadion Ora Flo Bamora pada 13-14 Desember 2025. Event yang didukung penuh Coca-Cola ini menjadi magnet bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 150 pemain muda terlibat langsung dalam coaching klinik bersama Evan Dimas. Antusiasme tinggi juga terlihat dalam mini turnamen yang diikuti 4 tim dengan total 100 pemain menggunakan format setengah round robin. Bintang Mabar, SSBK Kabotek, SMAK Loyola, dan SMAN 1 Komodo bersaing ketat. Evan Dimas menyambut hangat semangat para pemain muda Labuan Bajo. Ia menilai kegiatan ini bukan sekedar soal teknik, tetapi juga membangun mental, karakter, dan jiwa kesatria sejak dini. Harapannya tertuju pada lahirnya kembali pemain-pemain dari NTT yang mampu menembus level nasional dan internasional, mengikuti jejak Yabes Roni dan Marcelino Ferdinand. Semoga bisa muncul lagi lebih banyak penerus Yabes Roni, Malaivani, Marcelino Ferdinand di level sepak bola nasional maupun timnas Indonesia yang juga berasal dari NTT. Kata Evan Dimas. Kedepan, festival sepak bola rakyat dipastikan berlanjut ke Palu, Jakarta, dan Makassar hingga tahun depan. Sepak bola kembali jadi bahasa persatuan sekaligus ladang lahirnya bintang masa depan. Pemain berdarah Medan Suriname membuka pintu bela timnas Indonesia. Kabar segar kembali datang untuk masa depan timnas Indonesia. Radar pencarian pemain keturunan PSSI kini layak diarahkan ke Belanda setelah satu talenta muda berdarah Medan Suriname secara terbuka membuka pintu untuk membela Merah Putih. Ya, sosok yang dimaksud adalah Joan Sley Onsten. Ia merupakan bek muda potensial yang saat ini membela tim muda KRC Genk. Di usia 17 tahun, ia sudah memiliki postur ideal setinggi 1,88 meter. Posisi utamanya adalah bek tengah, namun ia juga mampu bermain sebagai bek kiri, menjadikannya sosok fleksibel di lini pertahanan. Lahir di Arham pada 7 Oktober 2007, Joan Sley memiliki latar keturunan yang membuka peluang besar bagi Indonesia. Dari pihak ayah, kakeknya lahir di Medan dan neneknya berdarah Suriname, sementara dari pihak ibu ia berdarah Belanda. Perjalanan sepak bolanya dimulai sejak usia 6 tahun bersama Esa Arham sebagai gelandang. Ia kemudian berkembang di Akademi Vitesse dan Ajax sebelum bergabung dengan Young Gang pada 7 Oktober 2023 dan beralih peran menjadi bek tengah. Bersama Gang, ia mengenakan nomor punggung 54 sebagai bentuk penghormatan kepada kakeknya yang lahir pada 1954. Kini, memasuki musim kedua, Joan Sley telah mencatat 11 penampilan bersama Young Gang. Meski belum mencetak gol atau assist, kualitas bertahan dan kecerdikan taktisnya membuatnya jadi aset penting. Ia juga sempat membela timnas Belanda U16 dan U18, masing-masing satu laga dengan debut U18 pada 11 Oktober 2024. Nilai pasarnya diperkirakan mencapai 250.000 euro atau sekitar 4,75 miliar, menjadi sinyal kuat bahwa Joan Sley bukan sekedar nama, melainkan peluang emas bagi timnas Indonesia.